Judul saya terinspirasi dari permasalahan siswa lulusan SLB yang kurang mandiri, kurang berdaya, bahkan tidak siap masuk dunia kerja atau usaha. Padahal selama belajar di SLB, mereka sudah dibekali keterampilan pilihan yang mengarah kepada keterampilan vokasional sebagai bekal hidup ketika lulus nanti. Halo teman-teman guru di seluruh wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Gayu Tristanti Dewi, guru di SLB Negeri Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Saya sehari-hari mengajar di kelas SMA LB dengan jenis kekhususan tunagrahita. Hari ini saya akan memperlihatkan kepada guru-guru semuanya bahwa murid saya berjumlah 15 siswa yang terdiri dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Yang mana mereka memiliki bakat minat yang berbeda-beda. Dan tentunya profil belajar mereka juga berbeda-beda. Dibuktikan ada yang suka bermain, kemudian ada yang sedang mengetik di HP ya Mas Roy? Iya. Kemudian ada juga yang sedang mungkin menikmati makanan atau hidangan. Tahukah Bapak Ibu bagaimana perasaan saya dalam menghadapi kelas? Apa yang harus saya lakukan? Dari hasil observasi, asesmen, dan penelusuran bakat dan minat, mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan terbilang sangat unik. Seperti berdandan, menggunakan lipstik tebal, ada yang asik main gawai, ada yang jajan sebelum istirahat tiba, dan banyak keunikan-keunikan lainnya. Ya, yang saya lakukan melalui kegiatan keterampilan seperti merias wajah, membatik, mencuci motor, praktik memasak, bahkan praktik mandirian juga kami lakukan. Dan terdapat satu siswa yang minat terhadap public speaking atau ngevlog. Akhirnya dampak positif dapat saya rasakan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri yang meningkat. Perasaan galau masih tertanam dalam diri saya meski sudah 20 tahun saya mengajar sebagai guru SLB. Terhitung 18 tahun di SLB Bagaskara dan di SLB Negeri Sragen. Serta hampir 3 tahun pula saya berada di SLB Negeri Kendal. Banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Sebagai perantau dengan jarak kurang lebih 180 km, saya harus dapat memanajemen waktu dengan baik antara keluarga dan bekerja. Ya, Wonogiri adalah tempat rumah kami bertemu di kala weekend tiba, sambil menunggu kepulangan kedua anak saya yang tinggal di Malang dan Solo yang sedang menimba ilmu di universitas. Bagi saya, dukungan keluarga sangat membantu saya dalam mendedikasikan diri saya sebagai guru SLB. Di sela-sela waktu itulah saya gunakan untuk mengembangkan kompetensi saya sebagai guru. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan karena berkat izinnya semua berbuah manis. Dimanapun nafas saya adalah menyuarakan pendidikan inklusif. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu setara melalui pembelajaran berdiferensiasi. Yang menurut Carol A. Tomlinson, bahwa pembelajaran harus memperhatikan perbedaan individu agar lebih efektif dan bermakna. Inilah yang menggerakkan saya agar saya mampu memperoleh personal branding saya melalui anak-anak berkebutuhan khusus. Keaktifan saya dalam berorganisasi sering sekali berbenturan dengan waktu mengajar dan izin. Namun tetaplah berbuat manis. Dibuktikan dengan banyaknya teman atau kolega yang memiliki visi sama untuk berkolaborasi demi terciptanya pendidikan inklusif baik bersama sekolah luar biasa maupun sekolah reguler. Saya terlibat langsung di organisasi seperti Ikatan Guru Indonesia melalui program organisasi penggerak di daerah 3T. Kemudian di IGPKHI, APOI, PTIC, serta komunitas belajar yang lain. Dan saya juga sering sekali berbagi ilmu bersama guru-guru di seluruh wilayah Indonesia.
Saya sangat berterima kasih kepada kepala sekolah atau pimpinan saya yang telah mengizinkan saya dalam berbagai kegiatan. Namun terkadang masih ada beberapa pendapat dari teman bahwa dampak langsung adalah personal atau diri saya sendiri. Sedih sebenarnya, namun tidak mematahkan semangat saya untuk menghadapi tantangan demi tantangan untuk tetap berkolaborasi bersama. Bersama Universitas Tekom dan PT BDE atau toplocker.com sebagai bursa kerja yang membantu menghubungkan antara lulusan SLB dengan industri atau perusahaan dan melalui pendekatan model teaching factory yang saya sadari adalah sebagai solusi ketika saya mengajar. Karena konsep ini berorientasi pada produksi dan bisnis dalam menjawab tantangan perkembangan industri. Langkah yang saya lakukan adalah melatih murid dan menyiapkan keterampilan tertentu yang dibutuhkan dalam dunia kerja, seperti membuat surat lamaran, kesiapan menghadapi wawancara, membuat kurikulum vitae, serta mendampingi bagaimana anak-anak dapat memenuhi target atau hasil pekerjaan. Tidak mudah bagi mereka, butuh banyak strategi agar mereka tidak bosan, uring-uringan, bahkan munculnya kondisi psikologis yang mungkin dapat terjadi, seperti stres, ceroboh, atau yang lain. Kolaborasi bersama guru lain yang mengampu murid dengan hambatan pendengaran dan penglihatan dalam memetakan kemampuannya terus dilakukan agar saling berkesinambungan. Kami pun melebarkan sayap berkolaborasi bersama SLB Negeri Semarang dan SLB Negeri Ungaran. Secara berkelanjutan, kami juga mengadakan diskusi atau audiensi bersama Kementerian Mitra Studi, Kemenaker, dan Kemenperin. Kami menyampaikan persamaan hak dan perlindungan yang sama terhadap penyandang disabilitas. Hal itu sangat direspon baik dan menjadi isu yang segera diangkat untuk membantu mewujudkan harapan orang tua akan anak-anaknya serta perlindungan anak-anak mereka ketika lulus nanti, bahwa bekerja bukan lagi menakutkan, namun menyenangkan. Indikator keberhasilan model teaching factory adalah kepercayaan diri yang meningkat sehingga terciptanya pembelajaran diferensiasi yang menyenangkan dan mengakomodir kebutuhan belajar murid. Lulusan SLB memberikan dampak dan kepercayaan masyarakat bahwa penyandang disabilitas dapat berdaya, dibuktikan dengan salah satu siswa lulusan SLB Negeri Semarang dapat diterima sebagai tenaga administrasi di Universitas Tekom. Kami berharap anak-anak kami yang sedang mengikuti proses rekrutmen selanjutnya dapat diterima bekerja mewujudkan impian mereka. Sebagai alternatif pengembangan, kami membentuk bursa kerja khusus, yaitu lembaga yang dibentuk di sekolah luar biasa sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran, dan penempatan kerja. Saya Tawar, Kepala SLB Negeri Kendal. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi yang diusahakan dan yang dilakukan oleh Bu Gayo selaku pendidik di SLB Negeri Kendal dalam pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi berbasis TEFA atau Teaching Factory, dengan harapan semoga siswa-siswa SLB Negeri Kendal setelah lulus nanti bisa mencari pekerjaan melalui loker-loker yang dimiliki oleh lembaga penyedia. Di lembaga penyedia kerja diantaranya ada Stekom, ada toplocker.com. Semoga sukses selalu untuk Bu Gayo dan tetap semangat dalam mendedikasikan seluruh kompetensinya untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Melalui pemilihan guru dedikatif ini, saya berusaha mencoba apa praktik baik apa yang ingin saya bagi kepada Bapak Ibu guru di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, tetaplah menginspirasi dan salam sehat dan bahagia.